Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil akram Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu mohon minta kepadanya untuk dibimbing di jalan yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan mekanisme yang telah dipaparkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pada kesempatan yang baik ini kita ingin lebih mengetahui dengan detail kenapa mereka memakai mekanisme syuro dalam penentuan khalifah. Ada dua ayat yang mereka jadikan sebagai sandaran untuk membenarkan pendapat mereka. Ayat yang pertama terletak pada surah Ali Imran ayat 159, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada Rasul, wahai Nabi, bermusyawarahlah kepada umatmu di dalam perkara yang kamu miliki. Kemudian kalau seandainya kamu sudah mengambil sikap, mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dengan melihat ayat ini berpendapat Allah sendiri yang memerintahkan kepada Nabi untuk bermusyawarah. Artinya perkara manusia ini bisa diselesaikan dengan musyawarah, karena manusia adalah makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal ini bisalah menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa yang tidak layak menjadi pemimpin. Tapi kalau kita melihat argumentasi mereka dengan berdasarkan ayat ini merupakan argumentasi yang tidak tepat. Kenapa? Karena apa yang mereka fahami dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat ini berbeda. Persoalan kita adalah bahwa syuro menjadi mekanisme untuk menentukan seorang khalifah. Tapi yang bisa kita fahami daripada ayat yang telah kita baca adalah bahwa seorang hakim, seorang khalifah, ketika menjalankan pemerintahannya, hendaknya bermusyawarah kepada umatnya, kepada orang-orang yang memiliki keahlian. Jadi hakim atau khalifah sudah ada, sudah dilantik. Kemudian ketika mengatur perkara rakyat, perkara umat, barulah mengambil pendapat orang-orang terdekatnya. Dengan inilah kita katakan bahwa ayat ini tidak bisa menjadi sandaran pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa seorang khalifah itu harus ditentukan dengan syuro. Kenapa? Karena persoalannya berbeda. Kalau di ayat ini persoalannya adalah ada seorang hakim, ada seorang khalifah, kemudian untuk menjalankan roda kepemimpinan, dia harus bermusyawarah dengan para orang-orang yang ahli. Tapi persoalan yang
mereka memiliki adalah penentuan khalifah sendiri dengan berdasarkan ayat ini. Jadi tidak sesuai, tidak memiliki hubungan. Ayat ini menentukan bahwa musyawarah itu baik bagi seorang hakim. Lah kita sedang bahas bagaimana kita menentukan seorang hakim. Dengan musyawarah atau dengan cara lain. Jadi apa yang mereka fahami daripada ayat ini dan mereka jadikan sebagai dasar untuk menjadikan syura sebagai mekanisme penentuan khalifah adalah satu pemahaman yang tidak tepat. Kemudian hal ini pun diperkuat dengan kata fa'idha azamta. Artinya seorang hakim itu ketika mendengarkan berbagai pendapat yang disampaikan oleh sahabat beliau, yang disampaikan oleh orang-orang terdekat, maka seorang hakim ini bebas apakah menerima pendapat tersebut atau menolak. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi bukan penentu pendapat seorang hakim. Berbeda dengan persoalan kita, bahwa syura ini sebagai penentu bahwa seseorang ini menjadi khalifah atau tidak. Jadi ayat ini berbicara lain, tapi difahami oleh mereka sebagai dasar daripada pembenaran mekanisme syura dalam penentuan seorang khalifah. Ini adalah ayat yang pertama dan kita akan membahas ayat yang kedua. Ada satu ayat Al-Quran yang berbicara وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Orang-orang yang mengatakan labbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menuruti Allah Subhanahu wa taala, yang menerima ajakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan salat, wa amruhum syura bainahum. Kata Allah, perkara mereka itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ulama-ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjadikan ayat ini sebagai satu argumentasi, satu dasar untuk membenarkan mekanisme syura dalam penentuan seorang khalifah. Tapi kalau kita lebih jeli, lebih teliti dalam melihat ayat ini, maka kita akan memahami hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amruhum, perkara mereka, jadi perkara umat. Yang jadi pertanyaan adalah apakah khalifah ini perkara umat atau perkara Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang imam itu adalah urusan manusia atau urusan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi imam. Artinya imamah yang ada dalam agama Allah adalah imamah ilahiyah, imamah yang berurusan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan manusia. Makanya sebelum kita menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk membenarkan mekanisme syura dalam penentuan seorang imam, kita harus bertanya, kita harus perjelas terlebih dahulu, apakah kekhilafahan itu adalah urusan manusia atau urusan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sudah menentukan dan membuktikan bahwa kekhilafahan adalah perkara manusia, kita bisa menjadikan ayat ini sebagai dasar dan argumentasi. Tapi sebelum kita meyakini dengan dasar yang kuat bahwa kekhilafahan adalah perkara manusia, maka kita tidak bisa menjadikan ayat ini sebagai dasar. Dan kita bisa menemukan hal yang lain daripada ajaran Nabi, bahwa ternyata kekhilafahan itu bukanlah urusan manusia. Sehingga ada sebagian orang di mana mereka sudah memeluk Islam dan berkata kepada, wahai Rasul, kita telah membaiatmu dan katakanlah kepadaku siapa yang akan menggantikan dirimu supaya kita baiat. Kata Rasul,
perkara ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengganti kelak itu bukan urusanku, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Al-amru ilallah, kata Rasul, yada'uhu haitsu yasha, bahwa perkara ini, kekhilafahan pemimpin umat itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak untuk menentukan posisi ini kepada hambanya. Jadi bukan saya. Nah, kalau kita melihat dari sabda Nabi, maka apa yang diasumsikan oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Baik, insyaallah kita akan kembali membahas tentang imamah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.